Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Gimana kabar sahabat muda bertani? Semoga selalu sehat. Sehat orangnya, sehat pola tanamannya. Di video kali ini kita akan membahas 3 jenis pupuk NPK Rusia, kegunaan dan manfaat buat tanaman kita. Sebelum kita membahas 3 jenis pupuk NPK Rusia, kegunaan dan manfaat buat tanaman kita, yang kita ketahui, Rusia adalah salah satu negara produsen pupuk terbesar di dunia, dan Indonesia salah satu pengimpor pupuk dari negara Rusia. Jenis pupuk Rusia telah banyak beredar di pasaran, khususnya adalah di negara kita yaitu Indonesia, dan pupuk Rusia ini sudah menjadi penunjang kualitas hasil berbagai tanaman pertanian bagi petani Indonesia. Apa saja ketiga jenis pupuk NPK asal negara Rusia ini? Berbagai jenis pupuk telah diimpor dari Rusia untuk digunakan di Indonesia. Namun, apakah sahabat pemuda tani tahu jenis apa saja yang telah dikirimkan oleh negara Rusia untuk negara kita ini memenuhi kebutuhan pertanian di Indonesia? Yang pertama adalah pupuk NPK Pak Tani 16-16-16. Pupuk NPK Pak Tani ini sering kita gunakan khususnya adalah petani healthy. Ternyata pupuk ini juga berasal dari negara Rusia. Untuk kegunaan dari pupuk NPK Pak Tani 16-16 ini adalah memacu pertumbuhan tunas pada fase vegetatif. Selain itu dapat memaksimalkan penghijauan bagi daun dan membuat hasil panen lebih meningkat. Untuk pupuk NPK Pak Tani ini mengandung berbagai jenis unsur hara yang berkualitas untuk tanaman. Di antaranya adalah nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kalium 16%, serta dilengkapi dengan kalsium 5% dan magnesium 1% dan unsur mikro lainnya. Dengan berbagai unsur hara tersebut, tanaman yang sekiranya cocok dengan pupuk NPK Pak Tani ini diantaranya adalah tanaman buah-buahan, bunga, sayuran, tanaman pangan, palawija, ataupun perkebunan. Yang kedua adalah pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Ternyata pupuk ini yang sering kita gunakan juga berasal dari Rusia. Pupuk NPK Mutiara 1616 merupakan produk yang diimpor dari negara Rusia. Di dalamnya terdapat kandungan sebagai unsur hara seperti nitrogen 16%, fosfat 16%, kalium 16%, dan dilengkapi unsur kalsium 2,9%. Untuk pupuk NPK Mutiara ini banyak manfaatnya, seperti meningkatkan hasil pertumbuhan tanaman. Selain itu bermanfaat agar tanaman tidak cepat kerdil dan bunga yang tidak mudah rontok. Untuk pupuk NPK Mutiara 1616 ini, di video Pemuda Bertani sebelumnya pernah kita bedah, kita review manfaat, kegunaan, dan dosis buat tanaman kita. Yang ketiga adalah pupuk NPK Ponska Plus 15-15-15. Ternyata pupuk yang diproduksi oleh PT Petro ini juga berasal dari Rusia. Untuk pupuk NPK Ponska Plus ini, harganya terbilang jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan pupuk NPK Mutiara dan NPK Pak Tani. Pupuk NPK Ponska Plus tidak dijual secara bebas dan distribusi secara tertutup, karena mendapatkan subsidi dari pemerintah, tetapi ada juga yang non-subsidi. Untuk unsur hara yang terkandung dalam pupuk NPK Ponska Plus, untuk nitrogennya adalah 15%, fosfat 15%, dan kalium 15%, serta dilengkapi dengan sulfur 9%. Untuk NPK Ponska Plus mempunyai kelebihan yaitu ada unsur atau kandungan zinc yang tidak dimiliki oleh NPK Mutiara maupun NPK Pak Tani.
Yang tidak kita sadari, ternyata pupuk yang sering kita pakai untuk tanaman kita tidak 100% produk dalam negeri, masih impor dari negara Rusia. Mungkin ada produk-produk lain yang tidak Pemuda Bertani sebutkan. Untuk manfaat keseluruhan dari pupuk NPK, baik itu NPK Pak Tani, NPK Mutiara, maupun NPK Ponska Plus, karena ketiga pupuk ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya, juga keunggulannya tersendiri-sendiri. Manfaat pupuk NPK secara umum adalah membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang secara maksimal. Setiap unsur hara di dalam pupuk NPK memiliki peran yang berbeda dalam membantu pertumbuhan tanaman. Ketiganya merupakan unsur hara makroprimer karena paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Untuk yang pertama adalah unsur nitrogen. Unsur hara N berfungsi sebagai penyusun asam amino atau protein, asam nukleat, serta klorofil. Hal ini akan menjadikan tanaman lebih hijau, pertumbuhan tanaman secara keseluruhan menjadi lebih cepat, serta meningkatkan kandungan protein pada hasil panen. Untuk yang kedua adalah unsur fosfat. Unsur hara P atau fosfat berfungsi sebagai penyimpan dan penyaluran energi untuk semua aktivitas metabolisme tanaman. Dampak positifnya adalah terpacunya pertumbuhan akar, memacu perkembangan jaringan, merangsang pembentukan bunga dan pematangan buah, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Untuk yang ketiga adalah unsur kalium. Unsur hara kalium pada tanaman salah satunya adalah sebagai aktivator enzim yang berpartisipasi dalam proses metabolisme tanaman. Selain itu juga membantu proses penyerapan air dan hara dalam tanah. Unsur hara kalium juga membantu menyalurkan hasil asimilasi dari daun ke seluruh jaringan tanaman. Catatan yang dapat kita ambil, untuk unsur nitrogen ini adalah untuk perkembangan daun, unsur fosfat untuk batang dan akar, dan unsur kalium adalah pengisian bulir pembesaran buah pada tanaman kita. Demikianlah kita bahas 3 jenis pupuk NPK Rusia yang sering kita pakai untuk tanaman kita, yang tidak kita sadari ternyata diimpor dari negara Rusia, serta manfaat dan kegunaannya buat tanaman kita. Dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel ini bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam Pemuda Bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.